إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نياتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: لأي شيء كان القرآن أعظم المعجزات. Karena apa sebab adalah Al-Quran itu menjadi mukjizat yang paling besar. Innama kana al-Qur'anu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri tushahidu kulla hinin bi'ainil fikri. Hanya sesungguhnya adalah Al-Quran itu menjadi mukjizat yang paling besar karena keadaannya menjadi bukti pada akal yang kekal sepanjang masa, yang bisa disaksikan setiap saat dengan mata dan pikiran. Wasiwahu minal mu'jizatin qadat bin qada'i waqtiha falam yabqa minha asarun ghairul khabari. Dan selainnya Al-Quran daripada mukjizat yang selesai, yang telah sudah dengan disudahi oleh waktunya, maka tiadalah kekal daripadanya oleh bekas selain khabar. Di salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad, banyak juga yang tidak kita ketahui. Supaya kita lebih cinta, lebih kagum, lebih mengakui Nabi Muhammad, tentu kita harus banyak mengetahui mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad. Di segala apa yang ada pada Nabi Muhammad, zahir dan batinnya, itu adalah mukjizat. Bahkan nama Nabi Muhammad itu pun mukjizat. Jadi siapa yang memakai nama Nabi Muhammad isu di surga, isu kalau dia amalnya elok paling dulu masuk surga. Tapi kalau namanya memang Muhammad, kalau singkat-singkat Maman, itu dah. Ya kan ada tak mat be, mat Muhammad, ada Maman,
Ayam Muhammad ni. Terus apa pakai nama Nabi Muhammad? Elok Zohir. Setidaknya tak ada kekurangan pada Zohirnya. Tak ada bincang, tak ada buto. Nabi Muhammad tu galaunya mukjizat. Supaya kita mengakui kehebatan Nabi Muhammad itu, mesti kita ketahui mukjizat-mukjizat. Pengobatan yang paling hebat itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau ngobatnya orang, apa penyakitnya? Kosok lum lagi hebat orang gini kan. Kosok sehat. Terus sahabat itu buto. Kosok telang. Ya, siapa yang paling hebat daripada itu? Nabi Muhammad itu bisa galoi. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad bisa. Dia Nabi yang paling mulia. Kenapa dia sebut paling mulia? Karena dia galonya bisa. Nabi Muhammad bisa nengok setan, bisa juga nengok malaikat. Tak ada pakai tertutup penglihatan dia dengan makhluk-makhluk macam tu. Kalau ada orang bertengkar, nah itu Nabi Muhammad tu kita tengok kedua, ada malaikat, ada setan. Maka Nabi Muhammad kalau ada orang bertengkar, kalau ada salah satunya yang baik, itu Nabi Muhammad tak ada marah, tak senyum dia. Kenapa dia nengok salah satu yang tak ada melawan kalau berlari? Itu dikumpuli oleh para malaikat. Maka Nabi ketika ada orang bertengkar, salah satunya diam, nah itu dia senyum. Suka nengok orang yang diam tu tadi. Macam ibu-ibu marahi laki, yang laki diam. Itu kalau ada Nabi Muhammad, suka tu. Dia nengok yang diam tu. Kalau nengok yang mengutuk tu, dikerumuni oleh setan. Tapi kalau lah kedua bertarung, berjawab kan, berkata-berkata, itu Nabi lari. Kenapa kumpul kalau setan kedua belah pihak itu mukjizat dia juga. Di baik di tubuhnya, baik zahir batinnya, mukjizat kalau pada Nabi. Dia mampu tak marah seumur hidup Nabi. Siapa nyebut Nabi pernah marah? Itu salah. Nabi tak pernah marah. Marah yang sebenarnya itu macam mana? Marah yang sampai ke hati. Kalau marah kita dengan budak kecil, jadi dalam agama itu ada marah yang sebenarnya, ada marah yang tak sebenarnya. Jangan katakan orang mokot gaman, orang nyelit itu marah. Agama tidak macam itu menetapkan yang nama marah itu. Yang nama marah itu sampai ke hati. Kalau kita macam nakut budak kecil, hati kita tak tu. Nah, itu bukan marah namanya. Nabi itu tak ada pernah macam tu. Kalaupun ada dia negur umatnya, negur sahabat, itu tak sampai ke hati dah. Pernah mungkin kita dengar dia merah mukoi, tak ada sampai ke hati ada marah dengan orang. Kalau bahasa kita ke bahasa kasarnya, buak-buak marah.
Yang kita dengan anak kita tuh kan. Kalau kita supaya dia jangan apa, sampai ke hati. Atau kita lagi ngajari budak. Tapi ketika lah sampai ke hati, memang dari hatinya lah, gerak hati ini, nah, itu baru marah namanya. Itu baru ditetapkan oleh agama yang marah namanya. Kalau cuma untuk tegur, negur, untuk nasihati, mana sampai ke hati. Hatinya macam mana ketika orang macam tu? Dia nengok. Ketika menasihati orang, kesalahan orang, ya ditegur lah. Cuman waktu itu hatinya sudah tetap memandang perbuatan Tuhan. Sebelum dia nasihati orang, dia sudah memandang muat orang ko macam ko Tuhan. Muat orang ko tersalah Tuhan, baru benar namanya. Tapi kalau marah sampai ke hatinya, itu baru sebenar-benar marahnya. Nabi itu tak pernah marah yang semacam itu. Nah, itu bagian mukjizat dia juga. Baiknya tidak ditandingan. Mukjizat. Kalau berkacau Nabi itu wajah lekat kacau tu. Kalau kita kadang tidak muncul kacau tu. Saking apa lah kacau tu yang labun segan lah kan. Lekat. Walaupun Nabi lari, yang kadang foto situ. Di kacau yang pernah Nabi berkacau tu, ada di negeri Arab sana. Cuman tadi mana genai lah. Itulah lagi yang menyamai Al-Quran. Mukjizat dia yang masih ada kini kan. Apapun bentuknya yang mengagumkan kita tentang Nabi Muhammad itu, maupun zahir maupun batin, itu mukjizat dia. Artinya apa? Mukjizat itu tiada terhingga banyaknya pada Nabi Muhammad. Ketika orang kafir nengok Nabi Muhammad, itu tak ada benci dah. Tak tengok Nabi Muhammad tu sejuk hati. Maka orang perang di zaman Nabi itu, kebanyakan orang-orang kafir tu pengen tengok Nabi tu lah. Mati-matilah, yang penting dapat tengok Nabi jadilah. Nak masuk Islam tak berani. Maka Nabi itu ketika perang mana ada luka. Orang kafir sebenarnya anak akhirnya dia cinta lah. Kita tengok Nabi Muhammad tu langsung cinta lah. Nah, jadi kita ko perlu ketahui mukjizatnya tu, supaya kita ko suka dengan Nabi Muhammad tu. Kalau tak tahu, wajar tak kagum, kita kenal tidak kan? Kita tahu bahwa kita nak ikut Nabi Muhammad. Jangan heran orang tak nak ikut Nabi Muhammad, dia tak tahu kehebatan Nabi Muhammad. Ya, salah satunya mukjizat dia Al-Quran
disebut mukjizat yang paling besar. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran itu bisa disaksikan sampai kini itu dengan mata kepala, kekal sampai hari kiamat. Dan kekekalan Al-Quran itu akan membawa siapa yang mempelajarinya itu pasti beriman, pasti kuat imannya. Semakin lama, semakin dalam, semakin banyak dia mempelajarinya, maka semakin kuat iman. Karena tujuan Al-Quran itu, tujuan mukjizat itu untuk membuat seseorang beriman. Yang gitu kalau kita ketahui begitu banyaknya mukjizat Nabi itu, mengagum kalau beriman kita dengan Nabi, patuh kita dengan dia kan. Dan lagi pula Al-Quran itu bisa kita saksikan, bisa kita dengar apa isi di dalamnya, dan bisa kita sentuh. Kalau mukjizat-mukjizat yang dahulu sudah waktu mukjizatnya muncul, ketika hilang kita tidak bisa menyaksikannya. Kecuali kita dapat dengar cerita lagi. Itulah mukjizat Nabi-Nabi yang dahulu. Man kita bisa ngening khobarnya, ceritanya. Kalau tidak, kita tidak tahu. Wa wajhu i'jazihi annahu balagha fil fasahati wal balaghati ila haddin kharaja an tawqil bashari. Dan tempat mukjizatnya, kehebatannya Al-Quran itu sesungguhnya telah mencapai kepada fasahah atau kefasihan dan keindahan bahasanya, telah mencapai tingkat di luar kemampuan manusia. Jadi bagi orang yang paham tentang bahasa, tentang susunan ilmu Arab, itu dia mengagumi susunan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Kita kan tak ngerti. Bagi orang yang ahli itu, dia heran dia. Itu bukan susunan sembarangan. Kalau kita tidak ngerti, kita tidak kagum dengan susunan Al-Quran. Contohnya apa kalau kita paham tentang masalah apa? Tentang masalah bangunan. Jadi ketika orang yang ahli bangunan tengok buatan bangunan atau orang buat bangunan itu hebat, luar biasa, pasti dia kagum. Nah, jadi yang mengagumi bangunan itu orang ahli bangunan. Dia ngerti kan? Jadi orang yang ngerti tentang bahasa Arab itu, tentang susunan kata-kata Arab itu, kagum dengan kalimat-kalimat Arab itu. Luar biasa. Di luar jangkauan dia kan. Kenapa Al-Quran itu muncul macam itu? Karena di zaman Nabi Muhammad itu yang dimasukkan, yang dimunculkan, main padek-padekan susunan kata-kata ini. Sampailah di zaman Nabi Muhammad main hebat-hebatan berlaku. Maka terkenal di umat ini kalau nyebut nyanyi itu gemar kalau umat. Tengok kita nonton akademi itu. Ada yang nggak ada
tak ada suka nonton akademi nyanyi. Tapi kalau memang tu di zaman Nabi Muhammad yang dibangga-banggakan. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahadda bihi al-araba wa hum absahul umami lisana wa awdahum balaghatan wa bayanan. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang, mengajak orang di zaman dahulu yang ahli-ahli bahasa itu, orang Arab, wa hum absahul umami lisanan wa awdahum balaghatan wa bayanan. Karena mereka di zaman Nabi Muhammad itu yang paling fasih daripada umat tentang lidahnya, tentang bahasanya, main hebat-hebatan susunan bahasa, dan paling jelas keindahan bahasanya. Maka Al-Quran itu turun menandingi kehebatan orang-orang di zaman dahulu. Orang di zaman Nabi Muhammad itu main hebat-hebatan syair, main hebat-hebatan belagu. Maka Nabi Muhammad turun untuk mengalahkan itu, supaya orang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Tuhan. Jadi mukjizat itu tujuannya macam itu, supaya orang mengakui Nabi Muhammad itu benar, supaya orang mengakui atau nak ngikut Nabi Muhammad itu apa yang dibawanya, apa yang diajarnya. Di Al-Quran itu lengkap di dalamnya. Ada ilmu pengobatan. Jadi kalau ada penyakit yang tak nak sehat, ada ayat di dalam Al-Quran itu 7 ayat itu ditulis direndam, diminum air terus. Kalau tak ada sehat kok, lama kita minumnya tak sehat kok, berarti Tuhan nak menghabiskan dosa kita. Kalau Tuhan tak ada nak menghabiskan dosa kita, pasti sehat. Ayat sifat namanya dalam. Wa yasfi sudurahu wa yasfi sudura qaumi mu'minin wa sifa'ul lima fis sudur, itu pangkal. Ada 6 rajin minum tu. Ya berubat ke dukun, tak obat. Ubat ke dokter, tak ubat. Itu sudah diuji. Ada di zaman para ulama dulu, orang yang sudah ngadukan segala penyakitnya, puaslah berobat, tak ada diharapkan sehat lagi. Bagi rajin kau. Kalau tak sehat, berarti Tuhan nak habiskan dosa. Dia tu elok lagi Allah tu. Tak sehat elok kau, dia habis dosa. Sehat elok kau, dapat awak berbuat banyak lagi. Dapat berbuat banyak beribadah. Maka kalau tak ada nak beribadah, kau sehatnya, eloklah sakit ni. Habis dosa. Beribadah tu nak habiskan dosa. Kalau sehat, tak ada nak banyakkan ibadah, dosa lah pula berbalik banyak. Itu lengkap di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita tak ngerti kan. Lihalin yuhayyirul uqula wa yudhisul albaba. Di susunan Al-Quran itu
mencengangkan akal dan mengherankan bagi orang yang ahli berpikir. Wa baqiya fihim 23 aman wa hum yatahaddahum bil Qur'ani a'zama tahaddin. Dan menetaplah atau tinggallah Nabi pada mereka itu orang Arab selama 23 tahun. Dan menentang mereka itu dengan Al-Quran sebesar-besar penentangan. Ya, selama Nabi tinggal 23 tahun dengan orang Arab itu, seko tidak yang mampu untuk mengalahkan Al-Quran itu. Maka orang-orang yang mendapat hidayah, bagaimana dia dengan Nabi? Orang-orang yang ada dapat hidayah itu tidak beriman dengan Nabi. Kenapa? Lah dak ti alasan ni nak ada dapat nurut Nabi ni. Apapun urusannya, Nabi bisa kalau menyelesaikan. Kalau orang dulu ada yang kayu, Nabi lebih kayu daripada orang tu. Macam mana dah ada nak ngakui? Kalau ada orang pintar di zaman itu, Nabi lebih pintar pula daripada orang itu. Macam mana dah percaya dengan Nabi? Kalau ada orang ahli ilmu, Nabi itu lebih ahli lagi ilmunya. Bertanya tentang apa pun ngerti. Kalau tak percaya juga, berarti hidayah dan turun kepada dia. Jadi mudah-mudahan kita yang ngaji itu diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, supaya kita bukannya tambah surut iman kita, malah bertambah kuat iman kita. Salah satu ya ngaji lah untuk memperkuat iman kita. Datik lain lagi. Sebab kalau tak ngaji tu, tidak ngerti. Fataratan yatlubu minhumul ityana bibisni suratin minal Qur'ani. Maka satu ketika menuntut ia daripada mereka itu mendatangkan dengan semisal satu surah daripada Al-Quran. Terkadang Nabi minta dengan orang-orang yang ingkar dengan dia tu, datangkan. Coba kamu buat sekok surah atau sekok ayat bisa menandingi keindahan susunan Al-Quran. Wa an yasta'inu biman sya'uhu minal insani wal jani. Dan bahwa meminta pertolongan mereka itu dengan mereka yang menghendakinya daripada manusia dan jin. Kata Nabi, mintalah tolong dengan siapapun daripada manusia dan jin. Orang yang hebat dari manusia dimanapun, dan minta tolonglah dengan jin-jin yang hebat. Kalau bisa buat satu surah sehebat, seelok, seindah susunan Al-Quran. Kalau bisa, kamu dah usai aku Nabi, Nabi Muhammad. Saya tidak yang mampu. Kalau macam tu, seharusnya beriman lah. Yakinlah bahwa Nabi itu benar-benar utusan Tuhan. Dan ada pula yang tak percaya bahwa Al-Quran itu tulisan Tuhan, buatan Tuhan. Kata dia karangan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kapan aku belajar? Kalau kamu nak mengatakan Al-Quran itu buatan aku, di mana aku belajar nulis? Di mana aku belajar baca? Belajar nulis Nabi Muhammad dah pernah, belajar baca dah pernah. Mungkin tak aku yang buat Al-Quran? Tak mungkin.
Jadi maka ketika disebut Nabi Muhammad itu ummi, bukan menaikkan derajatnya, ninggikan derajat dia. Dia tak pernah belajar maco, ummi itu artinya tak pernah belajar maco, tak pernah belajar nulis, cuman hebat maco, cuman hebat nulis. Itu luar biasa namanya. Kalau kita dengarnya Nabi itu ummi, Nabi tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, hina bunyi. Bukan, itu meninggikan dia. Artinya apa? Dia tak pernah belajar nulis, tak pernah belajar maco. Cuman dia lebih ahli tentang tulisan, lebih ahli tentang bacaan. Itu maksudnya kan, Nabi itu ummi. Oh, kita di dalam kunun tuh tahiyatnya tuh sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu kita ngagungkan Nabi sebenarnya, ngatur dia ummi itu. Jadi mudah-mudahan semakin lama gitu kan, semakin banyak tahu tentang kehebatan Nabi, tentang mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Nabi, supaya kita semakin lama semakin kuat iman gitu. Tujuan iman apa? Supaya kita kok kabar. Kita kok gini kan kabar. Bahasa kasarnya tak sadar. Jadi kalau kita tak kabar, banyak yang kita khawatirkan, banyak yang kita takuti. Kalau kita kabar, tak pula banyak yang kita khawatirkan, tak pula banyak yang kita takuti. Wa ahlul hamiyyati wal asabiyyati wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم اهدنا يا هادي خبر لنا يا خبير بين لنا يا مبين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.